By the way, kawan-kawan semua, sorry ya, kita kelasnya cancel mulu. Termasuk hari ini. Dari kemarin tuh Yuda, Pak saya mau ngajar gitu. Kayaknya nggak ini deh. Kayaknya nggak ini kalau nggak diberi kesempatan nih, Mas Yuda. Gak ada gue yang minta tolong. Hari ini kelasnya bakal dibawain nama Yuda. Jadi lo tahu kan kalau ada tugas juga nyontek ke siapa. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Hari ini kita belajar chapter 8 yang di buku handoutnya. Dibawain sama Yuda. Nitip ya, Yud. Oh ya, Pak. Tapi sebelum masuk ke chapter 8, saya jelasin function dulu kali ya. Soalnya kan berhubungan tuh. Boleh. Yuda nafsu banget mau jelasin function soalnya. Itu kan berhubungan, Pak. Ya udah. Oke, gue nitip sama Yuda buat kelas hari ini. Makasih Yuda menjadi asisten iya, hari ini. Oke. Bentar. Gue tinggal dulu, Yud. Oke. Suara gue kedengaran nggak? Aman, Yud. Kedengaran. Oke. Bentar. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue diamanahin buat gantiin Pak Indra buat ngajar PDR. Oke. Jadi gue sebenarnya disuruh ngajarin chapter 8 itu tentang mana nih? Tentang ini inheritance itu class gitu. Tapi ini menurut gue kalau langsung ke sini tuh takutnya pada nggak ngerti. Jadi gue jelasin dulu ke chapter 6 tuh ada function. Nah, jadi gue langsung masuk ke ini contohnya. Jadi patokan gue tuh di W3 Schools ini bisa lihat sini function tuh basically kayak kalau kalian kan nyoba print gitu-gitu kan itu sebenarnya function. Jadi kayak satu kayak variabel yang bisa dipanggil buat nge-eksekusi komen. Contohnya kayak nih. Ini jadi kayak bikin nih def my function terus print bla 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 gitu. Oke. Terus kayak di situ ada argumennya. Habis itu ada parameter. Di sini gue coba contohin pakai VS Code. Ini sebenarnya sama aja kayak Google Colab, cuman VS Code tuh enaknya dia ada auto completion-nya. Jadi jadi kalau misalnya gue lupa sintaksnya tuh
gampang. Ini gue ini aja kali ya. Gue ubah ke window. Oke. Anyway, yang exercise kemarin ada yang kesulitan nggak? Gue pengen tahu. Nggak ada sih, Yud. Lumayan bisa dikerjain. Aman ya? Iya, aman. Oke. Gue masuk ke function. Jadi function itu apaan sih? Dia tuh contohnya gini. Kan kalau misalnya biasa nih tuh kita mau ngeprint kan gini ya. Misalnya kita mau ngelakuin banyak aktivitas sekaligus. Itu kalau misalnya kita nggak pakai function kan kayak misalnya mau ngeprint banyak gitu ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai function itu nggak perlu ngulang komen yang ada di bawah ini. Jadi tuh function tuh kayak def ini. Nah ini bebas mau isi apa aja. Misalnya nah itu habis itu di bawah sini kalian bisa taruh kode kalian di sini. Jadi kayak misalnya ini ini sebenarnya sama aja kayak ngeprint hello world biasa, cuman ini tuh kalian nanti harus manggil dulu. Kalau ini misalnya kalian run, ini nggak keluar apa-apa di bawahnya. Tuh, kosong. Jadi kayak harus nah ini di run-nya tuh kayak gini caranya. Nah kalau di run sip. Oh iya, sorry, di Discord gue masih unmute. Oh iya, sorry. Habis itu ini tuh nggak, ini sebenarnya kayak ngapain sih, kan nyapain aja ya pakai begini segala. Sebenarnya tuh use case-nya kayak ini tuh bisa dipakai buat multiple task. Contohnya kalian mau kayak nge-assign variable di dalam sini, misalnya x sama dengan 10, terus y sama dengan 5. Ini x tambah y. Nah terus ini kalian bisa x ini, terus bisa kalian ulang lagi tanpa harus ini semuanya. Jadi gue akan 2 kali nih tesnya, jadi dia bakal muncul 2 kali. Tuh kayak hasilnya x tambah y. Nah gitu. Jadi gue ada contoh di sini. Oh itu ntar. Jadi tuh kalian bisa masukin apapun, kode apapun yang mau diulang-ulang. Jadi misalnya ini tuh kalau di project, kalau
di project tuh ini tuh benar-benar kepake banget function. Jadi kalian tuh nggak perlu nge-repeat. Nih gue punya contoh di sini. Ini. Nah, ini kan banyak banget ya. Ini kan bejibun banget ya. Nih. Tuh. Nah ini tuh dev ini tuh dia punya functionnya sendiri. Misalnya ini buat nge-convert nih. Ini gue bikin buat nge-convert mata uang gitu. Nah kalau nggak pakai ini, itu tuh benar-benar harus kodenya tuh harus masukin berkali-kali gitu. Kalau bisa pakai ini kayak nanti tinggal diginiin nih, tuh. dipanggil gini. Gitu. Kayak masih ada masih ini nggak kayak kurang jelas nggak? Masih ada yang kurang jelas nggak? Gue sih paham. Paham. Paham ya? Yang lain? Iya, sorry. Jelasinnya agak pelan-pelan. Ya bingungnya di mana? Kayak apaan gitu? Mungkin gue coba contohin, gue liatin. Mungkin bisa ini Yud, apa namanya, dikasih contoh yang lebih beragam lagi. Dan gue coba lihat secara umum ya di Waiting Schools. Nah, nih definisinya ini. Ya pokoknya itu yang tadi kayak gue jelasin. Kalau contoh yang lain ya, bentar. Gue lagi mikir. Coba pakai 2 argumen gitu ya. Nah, itu gue mau masuk ke sana, cuman kira-kira sampai sini itu udah paham belum kayak penerapannya tuh buat apa gitu. Ini simple, ini tuh bebas, kalian bisa isi apa aja. Kayak ini nggak kayak variabel lah. Gitu. Atau enggak misalnya ini ada A sama dengan kalian bisa isi berapa aja nih, kayak sama dengan 15. Nah jadi ini tuh bisa bikin multiple perintah. Ini A kali B misalnya, terus ini A di C begitu. Orderan sorry, ini nggak bisa di ini nggak bisa di luar, ini harus di dalam. Kalau di luar nanti ada namanya scope itu gitu. Oh iya lupa, sorry lupa dipanggil. Nah coba. Nah jadi dia bisa kayak ya buat ini manggil, nah ini perintahnya gitu. Misalnya kalian tuh mau nanti tuh ada misalnya bikin banyak perintah ya. Gitu. Nah ini kan
Misalnya anggaplah ini tuh kodenya tuh banyak gitu sampai BJJ ke bawah, terus kayak di bawah tuh kalian mau manggil si dev tambah ini, kalian tuh nggak perlu kayak nge-copy paste ini, nggak perlu nge-copy paste ini terus kayak ke bawahin gini. Kalau biasa gini nih, kalau misalnya nggak pakai ini, nah, ini gue gini dulu. Lupa nih kalau di luar bisa atau enggak ya? Oh bisa ternyata. Iya nih, contohnya gini. Kalau misalnya konvensional ya, ini nggak pakai function. Kalian tuh harus kayak mau ngulang-ngulang ini harus di copy paste gini, copy paste lagi, dan copy paste lagi. Tapi kalau misalnya pakai si function ini, kalian nggak perlu pakai kode yang ada di dalam sini, cukup ulang functionnya gitu. Ulang parameternya gitu ya. Functionnya, kalau parameter nanti gue jelasin, parameter itu ada lagi nih. Nah sama kan hasilnya gitu. Gimana, masih kurang jelas? Hah? Atau ada yang mau ditanyain? Jelas ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nih tadi siapa sih yang nanya? Radit ya? Contohnya gini, Dit. Nggak cuma ngeprint sih, ini gue nyontohnya ngeprint doang ya. Kayak bisa ya ini, misalnya mau ngaliin gitu, nggak pakai ini, mau kaliinnya tuh di sini juga bisa A kali B gini. Nah, ini def perkalian. Nah, misalnya gini. Oke. Ini juga bisa tuh. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya atau gue lanjut ke parametersnya? Lanjut ya. Oke. Di sini kan tadi kalau mau masukin variabelnya kan dari ini ya, dari atas ini. Kayak dijabarin dulu A berapa, B berapa. Nah, tapi tuh function juga bisa masukin kayak angkanya ini, atau variabelnya ini ke dalam sini, ini namanya parameters. Nih, jadi kalian isi di sini misalnya A, B.
apa saja. Nah, otomatis nanti kalian pas mau manggil si apa namanya functionnya itu nggak boleh kosong. Kalau misal kosong, apa yang terjadi? Nah, error. Missing to required positional arguments A and B. Jadi dia missing A sama B. Karena di sini kita belum jelasin A-nya itu apa, B-nya itu apa. Nah, ini tinggal masukin aja misalnya saya mau berapa 10,20 misalnya. Gitu. Nah, otomatis si 10 ini nanti masuk ke A. Jadi A-nya dikali B, B-nya 20, berarti 10 kali 20. Nah, 200. Gitu. Di sini hasilnya 2 kalian. Nah, hasil 200. Gitu. Jadi fungsinya si parameters ini itu buat masukin apapun input yang dikasih di sini itu buat masuk ke parametersnya, ke ininya, functionnya. Jadi dia bakal nge-execute gitu. Oke, parameter ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke. Parameter itu ada yang bilang argumen juga, gue nggak bingung. Argumen kalau di sini. Argumen tuh yang isinya ada di dalam function yang lo panggil itu nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya sama nggak sih? Parameter function. Iya. Oke. Function udah sih itu doang. Untuk ininya ya, basicnya. Oh iya, bisa juga gini. Terus kalian ajarin return sama ini ya, parameter value. Kalau tadi kan ini masih sama ya, def yang apa, function yang sama. Kalau tadi kan di sini A kali B, B-nya harus di input. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin ini jadi konstanta gitu. Misalnya, kita bikin ini deh, segitiga. Aku pengen bikin function segitiga misalnya, buat nge-convert. Misalnya di sini ada alas, terus sini alas, terus ini tinggi. Nah sini konstanta gitu ya. Konstanta. Gitu. Konstantanya ini kalian mau istilahnya mau nge-assign, jadi nggak perlu nge-input lagi, nggak perlu input parameter ketiga. Bisa gini, pakai sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi kayak bisa
variabel di sini alas gitu kali tinggi bagi konstanta aja kalian kasih 2 sini, cuman gue pengen ngejelasin aja kalau bisa kayak gini. Hasilnya gitu. Nah, misalnya nih alasnya ya 5 tingginya 7. Nah, ini konstantanya udah otomatis nih. Jadi pas kalian run ada hasilnya, nggak error. Sedangkan kalau misalnya di sini konstantanya nggak gue kasih sama dengan, itu dia bakal ada error. Missing one required positional argument. Jadi dia kekurangan argumen. Gitu. Yud mau nanya. Ya. Kalau misal konstantanya tadi kan udah dikasih sama dengan 2. Tapi di argumen kita mau nih nambahin konstantanya tuh beda gitu. Jadi misalnya tadi kita tambahin lagi argumennya jadi 4 gitu misalnya. Itu nanti dia bakal kayak gimana hasilnya ketika kita run? Maksudnya gini nggak? Kayak misalnya 4 gitu. Iya, mana yang bakal kepake gitu jadinya. Nih coba ya. Nah, di sini dia yang make tuh yang 4. Hasilnya segini. Coba aja hitung. Iya, oke. Jadi kenapa? Jadi ini basic kan di Python tuh gini. Sebenarnya di pemrograman semuanya juga gini sih. Gue bikin ini. Misalnya nih, ini case yang sama. Ini gue jabarin dalam bentuk variabel. A sama dengan terus dengan 20. Oke. Nah, di sini gue pengen kaliin si konstanta ratus kan. Nah, sama kayak gini nih, kayak yang tadi. Itu tuh tadi dimasukin di sini, terus nanti dikeluarin outputnya. Nah, tapi karena tadi kan udah dijabarin nih A sama 20. Ini sama aja kayak gue ganti si A-nya ini gue ganti jadi 5 gitu. Nah, hasilnya kan beda. Atau kayak gini, gue ganti di sini A sama dengan 5. Kira apa yang terjadi? Ada yang bisa nebak nggak? Ini make A yang mana? Nggak tahu, error kali. Error. Nih. Hasilnya 50. Dia tuh make A yang paling bawah. Gitu. Jadi ini tuh jadi kan kalau di pemrograman tuh dia mulai dari 1 sampai bawah kan. Jadi komputer tuh nge-scan 1 sampai bawah gitu. Nah, jadi begitu di sini kan
di baris ke-10 kan A-nya sama dengan 20. Di baris ke-12 A-nya diupdate jadi 5. Gitu. Otomatis di sini si komputer bakal nge-recognize kalau A-nya itu 5, bukan 20. 20 ini udah nggak berlaku. Gitu. Hasilnya konstanta kali A, 50. Gitu. Nah, atau kalian kalau mau misalnya kayak yang nambahin gitu tuh, yang 5-nya ditambahin ke 20 gitu, misalnya jadi 25. Pakai yang tambah sama dengan. Nah, kalau ini si 5-nya masuk ke 20, jadi 25 kali 10 gitu. Oke, itu intermezzo ya. Oke, jadi tadi kan kenapa ininya di assign 4 jadi konstanta jadi 4, karena di sini konstanta yang ini nggak berlaku lagi karena udah diganti sama yang ini. Gitu, udah di-update istilahnya. Tapi kalau kalian nggak mau, kayak kalian mau kosongin, itu bisa karena default-nya itu 2 gitu istilahnya kalau bahasa default. Jadi default-nya di sini 2. Gitu. Nah, ini juga bisa jadi contoh use case nih. Kalau misalnya mau bikin kayak banyak, misalnya mau ngerjain soal pakai Python, misalnya. Nih, hasil jadi 3 alas 5 tinggi 7. Nah, kan ada soal lagi nih nanti. Jadi nggak ngaruh ke kodenya. Ini. Nah, kan nggak perlu repot-repot kayak harus bikin kayak begini. Segitiga misalnya. Sama dengan 2 kali 4 di 2. Kan ribet ya. Harus ngulang-ngulang gitu. Tinggal masukin aja segitiga dalam kurung 2,4. Nah, di sini ada kan misalnya tinggi. Terus konstantanya kan 2. Nah, muncul ya. Oh ya, di sini kenapa float? Ini kan float ya. Karena pembagian tuh hasilnya pasti float. Kalau mau dibuletin tinggal gini. Sini deh. Kalau gini jadi hasilnya bulat karena integer. Nah. Oke. Solusinya di mananya? Masih aman? Masih. Kinan nggak ngerti yang bagian akhir. Sorry, gue nggak baca tadi. Yang mana, Del? Yang mana, Kinan? Nggak ngerti belum? Kinan. Udah, kan kemarin nanya, Yud. Hah? Kan kemarin udah nanya, Yud, tapi masih nggak ngerti. Yang mana? Yang mana?
Spill aja, spill. Dan yang lain ini juga, maksudnya kali aja yang nggak lo ngertiin, yang lain juga nggak ngerti gitu. Jadi lo mewakilkan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini terakhir nih kayak. Ah ya. Regression tuh ini jarang sih, use case-nya jarang. Kalau return, ini gue mau jelasin return. Oke, ini gue hapus ya. Ada yang mau SS nggak? Oke, gue hapus ya. Oke. Kita ganti kali ya. Dev kotak. Oke. Jadi ada juga yang namanya return di function tuh. Di sini gue isi panjang kali lebar ya. Kotak. Nggak bisa gini langsung sih. Jadi ada namanya return. Return tuh dia gimana ya ngejelasinnya. Jadi tuh dia tuh ngasih value ke dalam si square ini. Jadi begitu si square ini di print, nanti dia bakal nge-return, nge-return misalnya panjang dikali lebar. Gitu. Nah, di sini di bawahnya manggilnya nggak bisa. Kalau kalian manggil biasa kayak gini, biasanya 10 kali 1. Dia nggak bakal muncul. Nah, tahu nggak kenapa nggak muncul? Kenapa hasilnya nggak muncul? Dia bisa jawab? Raka. Rak, Anjir, bisa jawab nggak kenapa ini nggak muncul? kan di return bukan di print. Nah, di return. Jelasin tuh kenapa di return nggak muncul. Di return itu kan pengembalian, jadi itu hasil panjang kali lebar itu dikembalikan ke functionnya. Jadi kita harus ngeprint square-nya. Nah, nice. Jadi tuh bener nih, harus di print dulu. Di print si square-nya. Karena dia tuh masuknya tuh ke ini, ke dalam square ini. Jadi bayangin panjang kali lebar tuh kan 50 nih. Nah, 50-nya tuh masuk ke sini nih. Set gitu. Jadi kan kalau misalnya ini nggak di print, kan di sini nggak ada. Kalau tadi kan nggak ada perintah buat ngeprint kan. Jadi ya udah selamanya si hasil dari square itu terperangkap di data data di komputer kita, nggak bakal pernah muncul gitu. Jadi ini kita print dulu. Nah, pas kita print, nah baru deh muncul 50. Bisa juga gini, kalau mau kasih string ya, gini bisa nih. Hasilnya adalah gitu.
terus pakai koma. Jangan ditambah. Kalau ditambah nanti nggak bisa. Karena nggak bisa dicampur integer sama string. Nah, hasilnya adalah 50. Tapi ini jadinya, kalau di return tuh jadinya, apa ya ini ya? Kayak semacam list gitu. Pokoknya ya gitulah. Pokoknya. Jadi ini tuh use case-nya banyak. Apalagi kalau misalnya kalian, kayak ini gue punya contoh. Ini gue bikin program buat nge-convert harga sate jadi mata uang lain nih. Nah nih, kalian bisa lihat nih, ini kan return IDR. Nah di sini gue udah bikin functionnya nih, bla 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 bla, terus return IDR. Nah nanti si ini gue pakai di sini. Nah ini abaikan aja lah. Pokoknya dia gue pakai di sebegitu banyaknya kode, jadi gampang gitu. Tinggal nanti ininya ditaruh sini, set. Nanti dia ngaliin, jadi deh. Nih gue coba ya contoh run. Misalnya jual sana 10. Jam 10. Nih. Jumlah pesanan 2. Misalnya yang pertama 10, pesan 2, 5. Terus gue mau pakai pembayarannya pakai USD. Nah, dia nge-convert tuh. Nge-convert duit gue jadi USD. Harusnya itu rupiah. Mata uang yang pengen gue pakai IDR nih. Nah, dia nge-convert lagi tuh dari USD ke IDR. Terus jadi misalnya gue bayarnya 50.000 cash. Gue pengen kembalian pakai won. Nah, gitu deh. Nah, itu contoh pengaplikasiannya si return itu. Karena kadang kita tuh nggak selalu butuh kita tuh nggak selalu butuh untuk ngeprint di dalam function, karena tuh bisa dipakai. Ini kan gue di sini makainya buat ini ya, buat dijadiin variabel lain. Jadi gue nanti ngeprintnya di variabel yang ini gitu misalnya. Jadi gitu. Oke, ada yang nanya so far? Untuk return. Gimana nih Radit, Akan, Adel? Raka udah ngerti lah ya. Raka. Oke, kalau nggak ada yang nanya,
Kita lanjut. Serius nih, nggak ada yang nanya nih. Aman bang. Aman ya? Sudah paham. Serius. Serius. Nih, gue mau masuk ke kelas nih. Ini jujur pas gue belajar itu yang paling ribet tuh di kelas. Nggak ribet, tapi kayak ya logikanya aja sih. Karena sebenarnya kalau misalnya kayak di bahasa pemrograman lain, kayak di Java, nah tuh kakak ngerti tuh Java. Java tuh kan istilahnya object oriented program ya. Jadi semua program semua kodenya itu rapih, jadi kayak teroriented. Kalau di Python juga ada namanya classes and objects. Jadi sini gue mau contohin jadi kan kalau misalnya kita pada umumnya nih konvensional itu nggak pakai kelas itu, kalau gue pengen bikin list nama orang sama umurnya, misalnya nama dengan tidak, terus umur sama dengan 18, kerjaan terus apa lagi, hobi, main, status, jomblo, gitu. Ini kan kalau konvensional gini ya, dan kalian kalau mau ngeprint ini itu tuh harus kayak satu-satu. Misalnya print nama gitu kan, terus koma, umur, kerjaan, terus hobi, terus status. Nah, dia bakal ngeprint gitu. Ini kan kayak sebenarnya simple gini, lebih gampang lah. Tapi kalau mau bikin lagi kan ribet. Harus misalnya gue pengen bikin 2. Di sini harus misalnya nama 1, nama 2, umur 2, pekerjaan 2, hobi 2, status 2. Misalnya nama 2 Fatan, umur gue nggak tahu, umur 18 kayaknya, mahasiswa, hobi main, statusnya sold out. Kan ini kayak lo harus nge-repeat ini terus kan. Gini, nama 2, terus print 2, pekerjaan 2, hobi 2, status 2. Nah, gini kan. Ini tuh kayak jadinya nggak praktis gitu. Tapi sebenarnya tapi di rules di
apa ya, kayak sebenarnya tuh rules pemrograman itu tuh nggak boleh, kita tuh nggak boleh ngulang kode yang kita udah tulis. Istilahnya dry, don't repeat yourself. Nah itu tuh berlaku buat Python juga. Ada cara praktisnya. Itu bukan nggak praktis. Praktis sih. Oke, namanya class. Class tuh apaan sih? Jadi class tuh ibarat kata yang tadi itu, yang ini itu dimasukin di dalam kayak satu kelas gitu. Jadi kayak di grup lah. Jadi satu kelas. Jadi kalian kalau mau mengaksesnya gampang. Itu bikin kelas data. Sini gue pengen bikin nama dulu. Nah nanti nih kalian ngaksesnya gini, pin nama. Nah tidak. Ini basicnya nih. Kalau dilihat dari basicnya, mungkin kayak kelihatannya sama aja kan, kayak sama aja dong, kayak nanti gue perlu nulis nama terus kerjaan lagi. Kenapa? Kayak gini lah, pokoknya harus diulang-ulang. Tapi kalau misalnya udah lanjut ke namanya apa ya? Nah ini init function. Jadi init function tuh sebelum masuk ke init, kalian udah ngerti belum tentang class ini? Awalnya gue pas ngeliat ini kayak anjir, ini mah sama aja, mendingan gue tulis kayak tadi. Nyapein gue harus tulis data lagi, nama. Sebelum ini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum masuk ke init. Gak ada Yud, aman. Aman ya. Kalau baru sampai sini emang bingung, gue juga awalnya bingung. Tapi percaya sama gue nih, kita masuk ke ini bisa jadi di kelas itu itu namanya init. Jadi biasanya use case-nya itu dimana pasti biasanya orang kalau bikin kelas itu ada init. Init tuh singkatan dari initialize kalau nggak salah deh. Jadi gini manggilnya, init. Nah, ini dia otomatis kalau di VS Code self. Nah ini apa saja? Self itu parameter awalnya dia tuh maksudnya self itu dia tuh ngambil dari data gitu, kelas data. Jadi misalnya kalian mau ngejalanin si kelas ini, manggil kelas,
kayak tadi misalnya manggil ini kan kelas nih, manggil si kelas ini, itu otomatis nanti initialize si function yang ada di sini yang pakai ini. Nah ini baru nih yang gue bilang lebih praktis. Misalnya gue pengen ngasih sini nama sama umur dulu deh.